Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenci Channel. Di video kali ini kita akan belajar lagi cara pembuatan pola celana pria. Untuk bahan pinggang kita akan menggunakan full karet ya. Karena beberapa video saya yang proses pembuatan pola celana itu sering kali banyak pertanyaan, Mas, kalau bahan pinggang itu menggunakan full karet itu bagaimana caranya? Makanya di sini saya akan jawab dengan video saja ya. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat pola celana, di sini sudah saya siapkan untuk ukurannya. Buat teman-teman yang belum bisa cara mengukur badan langsung saat kita ingin membuat celana, itu sudah pernah ada ya videonya, sudah pernah saya buatkan. Silakan teman-teman bisa cek dulu atau dilihat dulu videonya. Dan di sini untuk ukurannya, ini saya menggunakan ukuran pas, belum saya tambah kelonggaran karena banyak juga orang yang bertanya tentang penambahan kelonggaran, maka di sini saya akan buatkan sekalian ya cara penambahan kelonggarannya. Oke, di sini untuk ukurannya lingkar pinggang itu ada 76. Untuk lingkar pinggang sendiri sebenarnya tanpa diukur pun bisa, karena untuk pinggangnya kan menggunakan full karet. Jadi nanti hasilnya lingkar pinggang itu harus sama dengan lingkar pinggul supaya nanti saat celana dipakai itu bisa masuk. Karena biasanya untuk celana yang menggunakan full karet itu biasanya tanpa menggunakan resleting. Makanya untuk lingkar pinggang itu wajib sama dengan lingkar pinggul. Kemudian di sini untuk lingkar pinggul itu ukuran pasnya 86 cm. Ini juga harus ditambah kelonggaran. Untuk penambahan kelonggaran itu sebenarnya selera, tergantung orangnya mau suka ngepres ataupun suka longgar. Untuk standar penambahan kelonggaran celana pria itu antara 6 sampai 8 cm. Kalau teman-teman mau dibuat longgar bisa nyampe 10 cm. Itu selera ya. Di sini saya akan tambahkan untuk kelonggaran lingkar pinggul itu 8 cm. Kalau teman-teman mau suka ngepres cukup ditambah 6, itu bisa. Di sini untuk lingkar pinggul saya tambah 8 cm ya. Maka di sini nanti untuk lingkar pinggulnya akan menjadi 94 cm. Kemudian untuk lingkar paha ini ada 52 cm. Untuk penambahannya juga selera. Teman-teman mau ditambah 6 cm boleh, 8 cm boleh, bahkan bisa nyampe 10 cm. Di sini saya akan tambahkan 8 cm juga. Maka nanti untuk lingkar pahanya itu akan menjadi 60 cm. Kemudian untuk lingkar lutut itu juga sama. Kita boleh ditambahkan 8 cm atau bahkan bisa 10 cm. Tapi kalau teman-teman membuat celananya itu pensil, bisa ditambahkan cukup 6 cm. Jadi lebih kecil penambahan dari paha ya. Kalau paha kan tambah 8, kalau celananya pensil cukup ditambah 6 saja. Tapi di sini saya akan buatkan celana yang standar saja, jadi tidak terlalu pensil. Maka di sini untuk lingkar lutut saya tambahkan 8 cm juga. Maka di sini nanti untuk lingkar lututnya akan menjadi 46 cm. Selanjutnya untuk lingkar bawah atau lingkar kakinya. Nah, di sini tidak saya ukur ya. Sebenarnya kalau untuk membuat celana yang tidak pensil banget, itu kita bisa atur saja dari segi lingkar lutut. Mungkin kalau celananya mau dibuat lebar ke bawah, dari lutut ini kita tinggal tambahin saja kalau pengen bawahnya lebar ya. Kalau pengen lurus ya tinggal disamain saja dengan lingkar lutut. Kalau dia agak sedikit kecil tapi tidak pensil banget, cukup dikurangin sedikit saja. Contoh di sini nanti saya akan buat untuk lingkar bawahnya itu saya akan buat 38 cm. Tapi bagaimana, Mas, kalau membuat celana pensil? Nah, kalau membuat celana pensil itu wajib kita ukur. Cara ngukurnya bukan di bagian pergelangan kaki. Kita ngukurnya bagian tumit, supaya nanti saat dipakai celana itu bisa masuk. Jadi caranya seperti ini, mohon maaf ya, saya akan ukur menggunakan kaki saya. Nah, kita ukur seperti ini, bagian tumitnya. Silakan diukur ada berapa senti. Di sini saya mendapatkan angka 30 cm untuk kaki saya. Jadi untuk membuat lubang kaki bawahnya itu tidak boleh kurang dari 30 cm. Kalau menggunakan kalau membuat celana pensil ya, jadi caranya seperti itu. Tapi di sini saya tidak akan terlalu membuat pensil, walaupun agak kecil dari lutut, tapi tidak pensil banget. Maka di sini untuk lingkar bawahnya saya buat 38 cm. Kemudian untuk lingkar pesak itu tidak perlu tambah kelonggaran, karena biasanya kalau saya ngukur lingkar pesak itu saya ukur sesuaikan dengan kenyamanan customer atau kenyamanan yang mau pakai celana. Jadi tidak perlu ditambah kelonggaran. Tapi kalau ukurnya press ya, ngetat banget, boleh ditambahkan 5-6 cm untuk penambahan lingkar pesaknya. Tapi di sini saya ukur sudah sesuai ya, sudah nyaman.
Di sini ada lingkar pesak 64, maka di sini tidak saya tambahkan lagi untuk kelonggarannya. Selanjutnya untuk panjang celana di sini ada 98 cm. Ini juga tidak perlu ditambah kelonggaran karena untuk panjang celana ya. Oke, sekarang kita akan buat ya untuk polanya. Jadi paham ya untuk penambahan kelonggaran seperti itu caranya. Di sini untuk membuat pola celana siapkan kertas seperti ini. Kemudian kita buat garis lurus. Dari tepi kertas kita kasih jarak kurang lebih 2 cm. Selanjutnya kita buat garis bantu di bagian sini. Dan garis ini nanti saya akan posisikan bagian atas ya, atau bagian pinggang. Oke, seperti ini. Selanjutnya langkah pertama kita harus tentukan untuk panjang celana. Nah, untuk menentukan panjang celana seperti ini caranya. Di sini panjang celana 98 cm. Jadi meteran angka 0 kita taruh di atas di bagian garis pinggang ini. Kemudian kita kurangi 3,5 cm untuk jatah ban pinggang. Ya, seperti ini ya. Karena untuk ban pinggangnya tetap saya akan sambung. Karena kalau teman-teman mau dibuat seperti celana kolor, untuk pinggangnya itu langsung tanpa disambung ke atas, itu bisa. Caranya diukur seperti ini. Tapi nanti untuk sakunya itu juga harus seperti celana kolor. Jadi lurus seperti ini. Ya, di sini ke sini. Karena di sini saya akan menggunakan saku yang miring, otomatis nanti untuk ban pinggang tetap disambung. Di sini untuk lebar ban pinggangnya saya buat 3,5 cm. Kalau teman-teman mau dibuat 4 cm boleh, 5 cm boleh, 4 cm boleh, terserah, tergantung lebar karetnya. Ya, di sini saya akan buat 3,5 untuk ban pinggangnya. Maka di sini kita kurangin saja langsung 3,5 di meteran sini. Jadi angka 3,5 ini kita posisikan pas di garis ini. Kemudian kita cari angka 98 cm sesuaikan dengan panjang celana. Nah, 98 cm-nya di sini. Lalu kita buat garis, dan garis ini adalah garis bagian bawah ya. Oke, selanjutnya di sini pertama kita tentukan dulu untuk garis paha. Jadi untuk menentukan garis paha kita juga harus tentukan dulu untuk rumus pesaknya atau batas pesaknya. Jadi caranya seperti ini. Kita tentukan dari lingkar pesak. Di sini lingkar pesak 64 cm. Sebenarnya ada rumus ya. Tapi saya tidak pernah gunakan, menurut saya lebih ribet. Jadi harus pembagian dan pengurangan juga. Di sini kita tidak perlu lagi menggunakan rumus, kita bisa menggunakan bantuan meteran yang lebih simpel dan mudah. Caranya seperti ini. Di sini lingkar pesak 64. Kita cari juga angka 64 cm di meteran. Lalu meteran kita balik, maka otomatis meteran yang dari pabrik itu pasti ada ukuran inci. Nah, di sini kita menemukan angka 20,5 inci. Jadi angka 25,5 inci ini kita rubah menjadi senti. Jadi 25,5 inci menjadi 25,5 cm. Lalu kita ukur dari garis ini. Tapi tetap di bagian atas ini kita kurangin 3,5 cm untuk jatah ban pinggang juga. Ya, seperti ini meletakkan meterannya. Di sini kita cari angka 25,5 cm. Kemudian kita buat garis lurus lagi. Dan ini adalah garis paha atau garis batas pesak. Tapi garis ini itu belum final ya. Nanti masih bisa naik ataupun turun kalau kita tidak mendapatkan angka 64 cm di bagian pesaknya. Jadi sekali lagi rumus untuk lingkar pesak itu hanya acuan saja, hanya patokan saja, tidak 100% akurat ya. Ini hanya cuman garis bantu saja. Selanjutnya kita tentukan untuk garis lutut. Untuk menentukan garis lutut itu kita bisa ukur dari garis paha ke garis bawah. Kita tandain dulu tengah-tengahnya. Oke, di sini ada 72 cm. Kita ambil tengah-tengahnya dulu, kurang lebih di sini. Lalu dari titik ini kita naik 4-5 cm. Terserah ya, mau 4 cm boleh, 5 cm boleh. Lalu kita buat garis, dan garis ini adalah garis lutut. Oke, saya ulangi lagi ya. Garis ini adalah garis pinggang, ini adalah garis paha, ini garis lutut, dan ini adalah garis bawah. Sekarang kita tentukan untuk bagian paha dulu.
Untuk menentukan paha, itu rumusnya seperti ini. Ini perhatikan ya, ini adalah rumus kalau kita membuat celana dewasa, baik laki-laki maupun perempuan itu sama rumusnya seperti ini. Di sini lingkar paha sudah ditambah kelonggaran kan 60 cm, rumusnya dibagi 2, maka akan menjadi 30 cm. Nah, kita akan buat pola celana bagian depan dulu. Karena biar mudah, saat membuat pola celana itu harus kita buat dari pola depan dulu. Jadi untuk pola depan itu kan biasanya lebih kecil dari pola belakang. Itu rumusnya dari 30 cm ini kita kurangin 4 cm. Karena biasanya kalau selisih pola depan dan belakang itu 8 cm, maka rumusnya cukup dikurangin 4 cm. Maka di sini akan menjadi 26 cm. Angka 26 cm ini kita ukur dari garis ini ke sini. Nah, di sini ya 26 cm-nya. Kemudian sebelum kita menentukan bagian lutut dan bagian bawah, kita harus buat garis center as atau garis tengah. Karena kalau membuat celana itu wajib ya menggunakan garis as tengah supaya nanti celana dipakai itu tidak melintir. Nah, caranya seperti ini, kita ambil tengah-tengah dari titik ini ke sini. Ini kan 26, kita bagi 2. Posisinya di sini. Oke, 13 cm ya, dari sini ke sini 13 cm. Maka di sini kita ukur juga 13 cm biar lurus. Lalu kita buat garis lurus dari bawah ke atas. Oke, seperti ini ya. Inilah garis center asnya. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar lututnya. Rumusnya seperti ini. Lingkar lutut sudah ditambah kelonggaran kan 46 cm. Rumusnya dibagi 2 sama dengan 23 cm. Kalau tadi di bagian paha itu dikurangin 4, kalau untuk lutut kita kurangin 2. Karena untuk selisih lutut antara pola depan dan belakang itu cuma selisih 4 cm. Jadi rumusnya cukup dikurang 2 ya. Maka di sini akan menjadi 21 cm. Angka 21 cm ini kita bagi 2 di garis ini, di garis center as. Maka dari garis ini ke sini 10,5, ke sini 10,5. Oke, seperti ini ya. Ini untuk bagian lututnya. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar bawahnya. Untuk rumusnya sama. Di sini lingkar bawahnya 38 cm, rumusnya dibagi 2 sama dengan 19 cm. Kemudian dikurangin 2 sama seperti bagian lutut ya, dikurangin 2, maka di sini akan menjadi 17 cm. Angka 17 cm ini kita bagi di center as juga. Maka dari center as ini ke sini 8,5, ke sini 8,5. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita hubungkan titik-titiknya. Teman-teman bisa perhatikan saja cara menggarisnya. Jadi untuk yang bagian bawah sini kita gunakan garis lurus. Oke, kemudian di bagian sini juga sama. Oke, selanjutnya kita hubungkan dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini, ini kan untuk paha dalam, ini saya akan buat untuk paha bagian dalam ya. Caranya seperti ini. Kita langsung hubungkan saja seperti ini. Nah, untuk menggarisnya itu kita garis serileksnya saja, jangan terlalu memaksakan ya. Jangan sampai ada patahan di bagian sini. Oke, selanjutnya kita hubungkan dari sini ke sini. Kalau untuk yang bagian sini, karena ini untuk bagian paha bagian luar atau bagian celana bagian samping, atau yang ada sakunya, caranya seperti ini. Dari garis ini kita geser dulu kurang lebih 1 cm. Jadi penggaris ini kita posisikan di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat garis. Lalu penggaris kita balik seperti ini. Lalu kita hubungkan ke bagian sini.
karena ini adalah bagian paha luar. Ini berbeda dengan bagian paha dalam sini. Oke ya, seperti ini cara menggarisnya. Selanjutnya kita hubungkan ke bagian garis pinggang, ke sini. Kita menggunakan penggaris ini lagi. Kita atur-atur serileksnya juga, jangan terlalu memaksakan untuk penggarisnya. Nah, ini berbeda ya dengan celana yang menggunakan ban pinggang biasa. Biasanya kan suka masuk di sini, tapi ini karena menggunakan karet, kita pasin saja di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bentuk di bagian pesak depan sini. Jadi caranya seperti ini. Dari garis hitam ini kita geser masuk 3,5 cm. Ya, di sini. Kemudian kita buat garis lurus saja ke atas. Karena ini menggunakan karet ya di bagian pinggangnya. Jadi kita siku saja. Dari garis ini kita siku. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, sebelum kita membuat lengkungan di bagian sini, kita tentukan dulu untuk garis pinggul. Di sini kan belum ada ya garis pinggulnya. Jadi untuk menentukan garis pinggul, dari garis paha ini kita naikin 6-7 cm. Di sini saya akan naikin 6,5. Kalau teman-teman mau dinaikin 6 cm boleh, 7 cm boleh ya, silahkan. Oke, lalu kita buat garis bantu juga di sini. Dan inilah garis pinggul ya, tapi untuk menentukan lingkar pinggul itu nanti. Ini hanya garis bantu dulu. Nah, kemudian kita boleh langsung kita hubungkan dari garis ini ya ke bagian sini menggunakan penggaris melengkung. Kita bisa menggunakan penggaris ini. Nah, seperti ini ya. Bagian pesak depan sudah selesai, dan nanti biasanya kalau yang menggunakan karet full ya di pinggangnya itu tidak menggunakan resleting, tapi sebenarnya bisa saja menggunakan resleting, terserah ya. Itu tergantung model celananya. Selanjutnya kita akan tentukan untuk bagian saku sampingnya. Caranya seperti ini. Dari garis ini kita boleh masuk 4-5 cm. Di sini saya akan masuk dari sini ke sini 4,5. Kemudian untuk turun itu sesuaikan dengan besar celananya ya. Di sini untuk ukuran standar itu dari garis ini turun 15-16 cm. Sini saya akan turunin 15. Lalu kita buat garis. Nah, jadi untuk bagian saku seperti ini. Dan untuk pola depan ini sudah selesai ya, karena ini menggunakan karet, tidak perlu lagi ada kupnat ataupun rempel ya, seperti itu. Sekarang kita bisa potong, tapi saya ingatkan untuk garis-garis ini itu belum termasuk kampuh. Kalau teman-teman mau ditambahkan kampuh silahkan. Untuk kampuhnya sendiri itu selera, disesuaikan saja dengan kebiasaan. Kalau mau ditambahkan kampuh 1,5 boleh, 2 cm boleh, terserah ya. Di sini saya akan potong pas saja. Belum saya tambahkan kampuh untuk polanya, karena biasanya kalau saya membuat pola itu tanpa menggunakan kampuh, nanti untuk penambahan kampuh kita tambahkan saat pemotongan di kain. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk pola belakang. Untuk proses pembuatan pola belakang itu sebenarnya sangat simpel sekali. Kita tinggal menjiplak dari pola depan. Jadi caranya seperti ini, kita siapkan kertas seperti ini ya. Untuk bagian bawah, di sini saya akan pasin dengan tepi kertas yang bagian sini. Oke, kemudian untuk yang bagian paha sini ataupun pinggul, itu jangan dipasin seperti ini. Kita geser kurang lebih 6-7 cm. Kemudian kita tindih pemberat supaya tidak geser-geser untuk pola depan. Oke ya.
Sudah seperti ini, kita akan buat garis bantu. Pertama kita buat garis bantu di bagian garis pinggang ini. Kemudian kita buat garis bantu di bagian garis paha. Selanjutnya kita buat garis bantu di bagian garis lutut. Untuk garis lutut kita buat garis dari sini ke sini saja. Untuk yang bagian sini nggak perlu. Oke. Kemudian untuk yang bagian bawah tidak perlu juga ya, karena sudah menggunakan pinggiran kertas. Oke, sekarang kita akan tentukan di bagian lingkar paha dulu. Di sini untuk lingkar paha, itu kan tadi kita sudah tentukan ya untuk rumusnya. Jadi selisih antara pola depan dan belakang itu 8 cm. Maka di sini dari pola depan untuk yang bagian sini kita geser dulu 2 cm. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita geser 6 cm. Maka di sini antara pola depan dan belakang akan menjadi selisih 8 cm. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan rumus-rumus lagi, karena kita sudah tentukan dari rumus pola depan tadi ya. Oke, untuk paha sudah ya. Untuk lutut itu kan tadi selisihnya cukup 4 cm. Kalau bagian paha kan kita tambahkan dari sini 2 cm ke sini 6. Kalau untuk yang bagian lutut itu cukup dari sini ke sini saja. Jadi selisihnya kita tambahkan ke sini. Jadi 4 cm dari pola depan kita geser 4 cm saja cukup. Nggak perlu ditambah dari sini ke sini. Jadi lebih simpel. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini sekali lagi ini adalah rumusnya. Kalau kita membuat celana, baik celana laki-laki maupun perempuan itu caranya sama saja sebenarnya. Mungkin hanya berbeda di ukuran dan penambahan kelonggaran. Selanjutnya untuk bagian bawah juga sama, kan selisihnya tadi 4 cm ya antara pola depan dan belakang. Maka di sini kita tambahkan saja 4 cm dari pola depan. Oke. Selanjutnya kita tinggal buat garis, kita hubungkan 3 titik ini dulu. Pertama kita buat garis dari sini ke sini ya, menggunakan penggaris lurus saja. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan ke bagian sini. Kita menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Kita taruh penggarisnya serileksnya ya, jangan terlalu memaksakan. Jangan sampai patah di bagian sini. Nah, kita atur-atur saja, geser-geser seperti ini untuk penggarisnya. Oke, selanjutnya kita buat garis di bagian paha luar sini atau bagian sampingnya. Cara seperti ini. Untuk yang bagian sini pas ya ke bagian pola depan, lalu hubungkan ke titik ini. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk bagian pinggang sini kita geser dari pola depan. Ini sebenarnya juga rumus ya. Kalau membuat celana harus digeser ke sini supaya nanti di bagian sini tuh bagus, di bagian belakang sini. Untuk pergeserannya itu bisa geser 5, 6 bahkan sampai 7 cm. Di sini saya akan buat 5 cm saja. Kalau mau dibuat 6 atau 7 pun boleh, terserah ya. Di sini saya akan geser 5 cm. Lalu kita hubungkan dari titik ini ke sini. Kita garis menggunakan penggaris ini lagi. Kita atur-atur penggarisnya, serileksnya saja. Jangan sampai ada patahan di bagian sini. Oke ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat garis pinggang. Nah, untuk garis pinggang pola belakang itu kan biasanya dia miring ya, lebih tinggi dari pola depan. Biasanya orang-orang itu suka bisa
ukur dari sini ke sini naik 3 cm atau 3,5. Kalau saya tidak, saya akan gunakan rumus. Jadi caranya dari garis ini kita ukur masuk 20 cm dulu. Ya, di sini titiknya. Maka dari titik ini kita naik 3 cm. Jadi untuk menentukan segi kemiringan pola belakang caranya seperti ini ya. Berapapun ukurannya, apapun celananya, saya menggunakan patokan ini. Nah, di sini ya titiknya. Maka dari titik ini kita hubungkan ke sini. Oke, selanjutnya kita akan tentukan untuk pinggangnya. Nah, di sini kan menggunakan karet ya. Pasti di sini teman-teman yang banyak bertanya di bagian sini. Jadi untuk ukuran pinggang itu kita harus ukur sama dengan bagian pinggul. Di sini lingkar pinggul kan sudah ditambah pelonggaran ya. Itu 94 cm. Jadi lingkar pinggang itu harus sama. Karena di sini tidak menggunakan resleting. Supaya nanti saat dipakai itu masuk minimal sama lah ya. Kalau lebih malah nggak masalah. Nah, di sini saya akan buat sama dulu. Nanti kalau di sini sudah bagus, saya akan garis. Kalau belum, boleh ditambah atau dikurangi sedikit-sedikit, nggak masalah. Nah, di caranya seperti ini, 94 ya, 94 kita bagi 2. Maka di sini akan menjadi 47. Oke, kita cari angka 47 di meteran. Nah, seperti ini ya. Ini angka 47. Kita taruh di pola depan di bagian sini. Kita tarik ke depan. Silakan teman-teman lihat di sini ada berapa senti di angkanya. Di sini ada 24,5. Kita pegang lagi meteran. Nah, angka 24,5 ini kita posisikan di sini. Nah, otomatis untuk pinggang belakang itu ada di sini. Nah, ini sudah bagus ya. Mungkin kalau teman-teman diukur mungkin terlalu ke sini, boleh ditambahkan sedikit ya. Atau malah lebih ya ke sini, boleh dikurangin sedikit. Jadi tidak baku, yang penting jangan terlalu jauh dari ukuran ini. Ukuran lingkar pinggul ini ya. Nah, ini kan kira-kira sudah pantas nih ya. Agak masuk sedikit. Jadi sudah pas untuk bagian lingkar pinggangnya. Sekarang kita akan tentukan untuk lingkar pinggul. Jadi sebelum kita membuat garis di bagian pesak sini, kita tentukan juga untuk lingkar pinggulnya. Ini kan belum ada ya untuk lingkar pinggulnya. Caranya sama teman-teman ya. Di sini kan lingkar pinggul 94 dibagi 2 sama dengan 47. Kita cari juga di angka 47 di meteran. Nah, ini 47 ya. Kita taruh di pola depan sama seperti di bagian pinggang tadi. Nah, kita taruh di sini. Nah, di sini saya mendapatkan di angka 24. Ya. Angka 24 ini kita taruh di sini. Nah, dia posisinya di sini. Dia agak masuk. Perhatikan, dia agak masuk kurang lebih 1,5 cm. Nah, maka otomatis pinggul belakang itu di sini. Lalu kita hubungkan ke sini. Nah, ini ya. Selanjutnya kita hubungkan ke bagian sini. Kita bisa menggunakan penggaris melengkung, tapi ini agak susah. Ya, saya akan garis manual saja. Tapi sebelum kita garis, di sini kita turunin kurang lebih 1 cm. Kenapa harus diturunin? Karena supaya nanti saat disambung antara bagian depan dan belakang ini sama. Karena ini kan bentuknya agak sedikit melengkung ya daripada pola depan. Maka nanti di sini kan kalau kain itu teksturnya melar, makanya di sini kita kurangin saja 1 cm. Ya, seperti itu. Lalu kita buat garis melengkung seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan tes di bagian sini. Ini juga belum 100% akurat ya, teman-teman ya. Caranya kita gunakan penggaris siku. Jadi minimal di bagian sudut ini tuh harus siku supaya nanti hasilnya bagus.
Nah, ini kan kurang sedikit ya. Nah, ini agak naik. Nanti kalau disambung, ini biasanya akan naik seperti ini. Kalau seperti ini malah nggak masalah, ya. Kalau lebihnya di sini malah nggak masalah. Tapi kalau lebihnya di sini itu bermasalah, nanti akan naik seperti itu. Nah, di sini kita kalahin saja, kita kurangin dari sini saja, kita masukin 1 cm lagi. Nah, ini kan sudah pas ya kalau masuk 1 cm. Nggak masalah kalau cuman kurang 1 cm. Masih lebih besar daripada lingkar pinggul aslinya ya, pasnya. Masih bisa masuk. Jadi seperti itu. Atau boleh teman-teman diturunin di sini 1 cm juga bisa, terserah. Ya, turunin di sini boleh. Supaya nanti hasilnya saat disambung itu bagus. Jadi dia tetap rata nanti saat disambung di bagian belakang sini. Oke ya, sekarang kita akan ukur di bagian lingkar pesak. Nah, ini yang saya pakai adalah garis ini ya, garis yang dalam ini tidak saya pakai. Kita akan ukur untuk lingkar pesaknya, apakah kita bisa mendapatkan angka 64 cm. Nah, di sini kan ada ban pinggang ya, ban pinggang depan 3,5, belakang 3,5, maka akan menjadi 7 cm. Kita langsung saja kurangin di meteran. Jadi ngukurnya kita ukur dari angka 7 ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini mendapatkan angka 31. Kita sambungin ke pola belakang. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini pas ya. 64 lebih sedikit ya. Lebih paling 3 atau 4 mili. Ini anggap saja udah pas. Berarti polanya sudah benar di bagian pesaknya. Tapi kalau diukur, teman-teman itu malah kurang. Contoh diukur cuma mendapatkan angka 60 ya, seperti itu. Caranya kita turunin. Ya, jadi garis ini kita turunin. Itu kalau kurang. Mungkin kalau kurangnya 2 cm diturunin 1 cm. Seperti ini. Di bagian belakang juga sama, turunin 1 cm. Nah, tapi diukur malah lebih. Contoh diukur malah mendapatkan angka 66, 67 gitu ya. Maka harus kita naikin, kita sambung saja untuk polanya. Ini kita sambung dulu. Jadi enaknya membuat celana ataupun baju menggunakan pola dulu ya. Kita buat pola dulu seperti itu, jadi tidak ada kesalahan saat dipotong di kain. Kita boleh disambung dulu menggunakan kertas ya. Lalu kita naikin sini. Itu kalau lebih ya, sekali lagi saya ingatkan. Nah, seperti ini. Di bagian belakang juga sama, kita naikin seberapa. Terserah disesuaikan supaya nanti kita bisa mendapatkan angka yang pas sesuai dengan lingkar pesaknya. Oke, jadi seperti itu ya untuk menentukan bagian pesak. Sekarang kita akan buat untuk saku belakang kalau kita ingin menggunakan saku belakang. Kalau biasanya itu yang celana yang ban pas ya, itu kan menggunakan kupnat. Kalau yang menggunakan karet seperti ini itu tidak perlu. Tapi boleh saja sih menggunakan kupnat juga boleh. Tapi di sini saya tidak akan kupnat ya. Caranya seperti ini. Kita ambil tengah-tengah dari sini ke sini. Tengah-tengahnya kurang lebih di sini. Lalu kita garis siku. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk turun saku itu standarnya itu 6-7 cm. Sini saya akan turunin 7 cm ya. Lalu kita buat garis. Untuk garis ini itu harus sejajar dengan garis ini, atau mungkin agak lebih turun di bagian sini boleh ya, seperti ini. Biar hasilnya bagus untuk bentuk sakunya. Nah, di sini akan saya miringin sedikit ya, biar bagus untuk posisi sakunya nanti saat dipakai. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk lubang saku itu kurang lebih 13-14 cm. Di sini saya akan buat
13 cm saja. Oke, kemudian untuk tutup sakunya, biasanya kalau yang menggunakan karet seperti ini cukup pakai bibir satu saja. Kalau pakai tutup juga boleh sebenarnya. Untuk tutupnya kurang lebih 2 cm. Kalau teman-teman mau dipakai kantong tempel juga bisa, silakan teman-teman diatur-atur saja untuk bentuknya ya. Dan di sini tidak dikuplat ya, ini sebagai tanda saja tengah-tengahnya. Kalau mau dikuplat juga boleh sebenarnya sedikit saja, 1 cm saja. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi cara pembuatan pola celana yang menggunakan full karet itu seperti ini. Sekarang kita potong. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini pola belum termasuk kampuh. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk bentuk polanya. Silahkan teman-teman yang masih belajar bisa dicoba ya di rumah. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.